Banyak yang percaya bahwa Mike Tyson sudah tidak sama lagi setelah hukuman 3 tahun, dan pertarungannya menjadi terlalu sederhana. Tapi benarkah begitu? Hari ini kita kembali ke knockout terbaik Iron Mike setelah bebas dari penjara. Dan kamu akan melihat gangster ini masih punya sesuatu untuk ditunjukkan. Dan dia mampu mengejutkan semua orang. Kembalinya Mike Tyson ke ring memang ditunggu dengan rasa penasaran besar. Apa yang bisa ditunjukkan Iron Mike setelah bertahun-tahun vakum? Bagaimana refleksnya? Semua orang bertanya-tanya. Tyson harus menang, jadi lawan yang tepat dibutuhkan. Dan Don King menemukannya. Lawan pertama untuk comeback besar Tyson adalah Peter McNeely, 26 tahun, berjuluk Hurricane. Meski rekornya terlihat impresif, Peter bukan petinju elit atau penantang serius. Ia lebih mirip petarung level klub. Namun McNeely tidak takut. Ia menerima kesempatan ini, meski jelas terlihat gugup. Dan siapa yang tidak akan gugup di posisinya? Iron Mike justru tenang seperti ular dan tajam seperti harimau. Kondisinya luar biasa. Satu tatapan saja sudah cukup membuat siapapun goyah. Kini tiba saatnya salah satu stare down paling terkenal dalam sejarah. McNeely berusaha terlihat percaya diri, tapi Tyson hanya menatapnya tajam. Seolah di depannya hanya serangga kecil yang siap dihantam. Sejak detik pertama, McNeely menyerbu dan menekan Tyson ke tali ring, mencoba mengejutkannya. Tapi trik seperti itu tidak berlaku pada Tyson. Tyson menjatuhkannya dengan hook kanan ke kepala. The second knockdown, he's hurt more on the inside, but this is still a replay of the first knockdown. Mike comes across just a nice short, crisp, turned over right hand. McNeely bangkit dan tiba-tiba berlari mengelilingi ring. Wasit menangkap tangannya dan mulai menghitung knockdown. Pertarungan berlanjut. Di pertengahan ronde, Tyson kembali menyerang dan menjatuhkan McNeely dengan uppercut kanan. Wasit Mills Lane mulai menghitung. Orang-orang dari sudut McNeely masuk ke ring. Mereka menolak keluar. Lane pun memutuskan diskualifikasi. Namun Peter berteriak ke kamera bahwa ia akan kembali dan membuktikan kemampuannya. Dan dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya tidak paham kenapa timnya masuk ring. Selesai sudah. Hasilnya, comeback spektakuler Tyson. Kemenangan di ronde pertama, dan sang bintang era itu kembali ke ring. Lawan berikutnya adalah Buster Mathis Jr., putra dari petinju terkenal Buster Mathis, yang pernah bertarung di Olimpiade melawan Muhammad Ali dan Joe Frazier. Mathis Jr. adalah tantangan yang lebih serius. Ia mengalahkan beberapa lawan kuat, dan bahkan pernah menghadapi Riddick Bowe. Namun bagi Tyson, itu tidak berarti apa-apa. Ini hanyalah satu pertarungan lagi. Begitu gong berbunyi, Mathis langsung maju, mencoba meniru taktik McNeely. Buster pandai memukul dan sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Ia petinju yang bagus. Tapi ada satu masalah besar. Ia tidak punya pukulan pematikan. Mathis bertahan dengan baik dan sempat menghindari pukulan Tyson. Tapi itu tidak bertahan lama. Di ronde ketiga, Tyson menjatuhkan Buster Mathis dengan uppercut kanan. Mathis tidak sempat bangkit sebelum hitungan 10. Wasit mencatat knockout. Buster Mathis bukan lawan sembarangan. Ia menekan, bekerja ke tubuh, dan melontarkan kombinasi cepat. Namun malam itu, Iron Mike kembali menunjukkan siapa dirinya. Maka Mike Tyson melangkah ke perebutan gelar untuk merebut kembali apa yang dulu hilang. Dan memang haknya. Kali ini,
ia dihadang juara dunia asal Inggris, Frank Bruno. Karena ketidaktahuan massa dan propaganda bodoh tentang Tyson sebagai pembantai lawan lemah, sebagian orang menganggap Bruno juara kebetulan. Itu tidak benar. Bruno adalah petinju kuat, memang lebih nyaman bertarung di kandang sendiri, tapi ia mengalahkan banyak petarung top era 80-an, termasuk rival Tyson. Pada 1995, ia secara sah merebut gelar dari Oliver McCall, pria yang menjatuhkan Lennox Lewis. Semua masih ingat duel Tyson versus Bruno tahun 1989. Namun kali ini, sang Britania punya kesempatan balas dendam. Seperti biasa, Mike tenang di ring, dingin seperti ular piton. Sebaliknya, sulit tak melihat kegugupan Bruno. Biasanya ia tak takut siapapun, tapi kenangan pertemuan lama tampaknya menghancurkan sesuatu di dalam dirinya. Semua jadi jelas saat Tyson menghantam kepala Bruno dengan tangan kanan di detik-detik awal. Sejak itu, tujuan Bruno hanya satu, keluar dari ring dengan selamat, bukan menang. Ia langsung mengikat dan terus memeluk Tyson, berusaha tak melepasnya. Cara ini membawanya melewati ronde pertama, tapi mulai membuat wasit Mills Lane kesal. Namun Tyson terlihat jauh lebih baik dibanding laga-laga terakhir sebelum penjara. Ia bahkan menunjukkan pertahanan. 5 pukulan Bruno meleset beruntun, lalu Mike membalas dan mengenai sasaran. Di ronde ketiga, Tyson menghantam tubuh dengan kanan, hook kiri ke rahang, lalu rangkaian panjang dengan kedua tangan, ditutup beberapa uppercut kanan. Bruno bersandar di tali, hampir roboh. Wasit menghentikan laga. Sabuk WBC kembali ke Mike Tyson. Usai laga, Bruno dengan bibir berdarah meminta duel ketiga. Sehari kemudian dokter melarangnya bertinju lagi, melawan siapapun. Iron Mike merusak tulang pipi kirinya. Risiko kehilangan penglihatan total. Karier Frank Bruno berakhir. Beberapa hari kemudian, genap setahun sejak Iron Mike bebas dari penjara. Dengan sabuk WBC di tangan, Tyson memulai perburuan gelar keduanya. Target berikutnya, WBA yang kosong hingga Bruce Seldon merebutnya dari mantan rival Mike, Tony Tubbs. Awalnya Lennox Lewis ingin menghadapi Tyson, tapi semua tahu Mike belum siap menghadapi kekuatan seperti itu. Meski bukan superstar, Bruce Seldon adalah petarung top saat itu, lawan yang layak. Pertarungan berlangsung sangat singkat. Mike menerkam agresif, mengguncang tubuh Seldon dengan pukulan berat, dan menang cepat. Mike always has his hands high, springing, trying to come down under. He hits him on the top of the head. Wasit Richard Steele memberi isyarat tak ada knockdown, tapi Seldon menolak bangkit. Hitungan dibuka. Ia berdiri, lalu langsung tumbang lagi setelah hook kiri Tyson. Kali ini, wasit menghitung KO. Seldon sempoyongan. Penonton meneriakkan, fight settingan. Kemungkinan besar hanya laga yang aneh. Total waktu, 109 detik. Seperti biasa bagi Tyson. This whole audience was hollering, fix it, and so forth. It didn't look as though you were that badly hurt. Well, I was hurt. You know, Mike Tyson, I didn't realize how hard the guy could hit and how fast he was. Tak lama kemudian Tyson akhirnya bertemu Evander Holyfield yang berujung pada kekalahan kedua. Lalu ketiga dalam kariernya.
Keep your eye on Mike. See, Mike has just... See, look at him. You can see it. You can see it. There it is. Bahkan saat melawan Seldon, terlihat Tyson mulai kehilangan bentuk dibanding 1995. Setelah 2 kekalahan beruntun, segalanya makin memburuk dan membawa kita ke pertarungan melawan François Botha. Di tanah kelahirannya, Botha layak disebut legenda olahraga. Mantan juara yang kuat, bertarung melawan banyak petinju elit, tak pernah menghindar. Namun tetap saja, ia bukan tandingan Tyson. Tyson masuk ke laga ini dengan intensitas berbeda. Ini adalah pertarungan pertamanya setelah 1,5 tahun absen, akibat diskualifikasi di laga kedua melawan Evander Holyfield dan insiden gigitan telinga. Semua ingin tahu, bagaimana Tyson akan memulai. Banyak yang menunggu KO cepat dari Mike, namun rencana itu gagal. Ronde pertama dimulai dengan serangan Mike, tetapi Botha tak mundur dan memberi perlawanan nyata. Mike mencoba hook khasnya, namun Botha membaca niatnya. Di detik akhir ronde pertama, Mike menangkap tangan kanan Botha dan memutarnya, seolah ingin mematahkannya, sambil memukul dengan tangan kiri. Keributan terjadi, banyak orang harus menarik Mike yang mengamuk. Ronde kedua mengulang, bahkan memperkuat tensi ronde pertama. Mike menaikkan tempo, Botha membalas dengan kecepatan yang sama, dan kembali membayar mahal akibat trik kotor Mike dalam clinch singkat. Pertarungan berlanjut. Mike unggul dalam kecepatan, namun Botha menutupinya dengan jarak. Ia melihat awal serangan dan mampu memotong serta meredam dampaknya. Botha mulai bermain-main, menurunkan tangan di depan Mike. Sebuah sikap yang tak termaafkan. Usai bel, Mike memukul rahang Botha. Namun Botha bersikap sebagai gentleman, tenang kembali ke sudutnya. Di ronde ketiga, Botha masuk jarak dekat dan sesekali berhasil. Ada pertukaran pukulan silang yang indah, namun banyak meleset atau kurang akurat. Ronde keempat, Botha kembali berjalan di depan Mike dengan tangan turun. Dan anehnya, ia mampu melakukannya, berkat insting jarak dan kecepatan Mike yang menurun. Mike kini terlihat lebih aktif dan tajam, lebih fokus dibanding 3 ronde awal. Bobby, this is not a holding round. Tyson to that right hand, and Tyson... It's going to be ugly and long. Di ronde kelima terakhir, Mike menerima banyak pukulan dari François Botha. Namun seberapapun Botha bermain-main, ia tetap menghadapi salah satu petinju terbesar sepanjang masa. Meski Mike bukan lagi seperti dulu, ia tetap Mike Tyson, bukan petinju habis masa. Akhirnya François Botha membuat satu kesalahan, dan Mike langsung menghukumnya. Saat menyerang, Botha memindahkan berat badan ke kiri dengan tubuh miring, dan langsung disambut pukulan kanan brutal yang menjatuhkannya ke kanvas. Mike steps into him, bang! He turned his whole body, his hip, his legs. Pukulan itu begitu dahsyat, hingga sulit membayangkan bagaimana para raksasa tinju ini bisa terus bertarung setelahnya.
Aku dia nak nuti Mike, tapi aku tidak nak menyia-nyiakan hidupku. Dan itulah mengapa kita di sini. Kau tahu, tak seorang pun akan menjadi pria, tapi kaulah satu-satunya yang bisa melakukannya. Jadi mari kita lanjutkan ini. Sudah waktunya kita maju dan memastikan kita tidak kehilangan cara hidup kita. Kita harus menjaga diri kita sendiri. Itu benar. Ini adalah satu-satunya kali Mike Tyson tertinggal di semua kartu juri, namun menang lewat KO. Dan KO itu luar biasa. Pukulan kanan terkerasnya sejak era Michael Johnson. Dalam 1 abad terakhir, Iron Mike turun ke medan perang melawan Julius Francis yang nyaris tak dikenal. Sosok yang hanya diingat karena pernah mengalahkan Danny Williams dan kalah dari Vitali Klitschko. 2 menit pertama ronde pembuka, Francis bertahan dengan jujur. Lalu di menit ketiga, terjadi momen yang sudah lama ditunggu. Manajemen Daily Mirror, media yang mengikat Francis dengan kontrak iklan. Setelah kombinasi 3 pukulan singkat, Francis terjatuh dan bangkit baru pada hitungan 9, seolah sedang menunaikan kewajiban iklan. Sebelum ronde berakhir, ia kembali dijatuhkan dan bangkit setelah gong berbunyi. Tak ada keraguan, ronde kedua akan menjadi yang terakhir. Dan benar. 3 knockdown dari Mike Tyson dalam 1 menit sudah cukup bagi Francis dan juga wasit untuk menghentikan laga tanpa membuka skor. Setelah petinju Inggris itu jatuh untuk kelima kalinya dan memperlihatkan sol sepatunya yang penuh iklan ke seluruh dunia. Kali ini pun, duel yang melibatkan Iron Mike berakhir dengan skandal besar. Juni 2000, Mike Tyson menghadapi Lou Savares. Di detik ke-19, Tyson menjatuhkannya dengan hook kiri sempurna. A left hook by Mike Tyson, and within seconds, Savares is down on the canvas. I told you, Saat Savares bangkit dan ingin melanjutkan, Tyson langsung menerjang untuk menghabisi. Wasit John Coyle mencoba memisahkan mereka demi menghentikan pemukulan terhadap Savares yang tak berdaya. Namun Tyson mengabaikannya dan terus menyerang. 1 pukulan lagi dilepaskan, dan siku bagian dalam Tyson sedikit menyentuh wasit yang kehilangan keseimbangan. Coyle terjatuh, tidak seperti Savares yang masih berdiri. Wasit bangkit dan dengan tegas memerintahkan menghentikan laga. Kali ini Tyson mematuhi. Sempat terjadi kebingungan. Tak ada yang tahu keputusan akhirnya. Namun pada akhirnya kemenangan TKO tetap diberikan kepada Tyson. Savares lama membentangkan tangan, seolah tak mengerti mengapa ia tak diizinkan melanjutkan pertarungan. Baiklah, aku yang terbaik. Aku juara paling brutal, kejam, dan bengis yang pernah ada. Tak ada yang bisa menghentikanku. Lennox penakluk, bukan aku Alexander. Dia bukan Alexander. Aku yang terbaik. Tak pernah ada yang sekejam aku. Aku Sonny Liston, Jack Dempsey. Tiada duanya. Aku sejenis mereka. Tak ada yang bisa menandingiku. Gayaku berapi-api. Pertahananku tak tertembus. Dan aku sangat puas. Saya ingin hatimu. Saya ingin makan anak-anaknya. Alhamdulillah. Namun lawan berikutnya, Andrew Golota, adalah ancaman nyata. Wajahnya seperti gangster, dan di luar ring, ia memang sering bermasalah dengan hukum. Di dalam ring, ia kerap berubah menjadi sosok brutal. Tyson tak terganggu. Ia masuk ring dengan tenang, santai, siap menunjukkan kemampuannya. Setelah tatapan singkat di tengah ring, Tyson langsung bekerja. Ia mencoba serangan yang sebelumnya merobohkan Savares. Gagal. Golota sangat berhati-hati. Sesekali ia membalas dengan ragu, namun detik demi detik kepercayaan dirinya tumbuh. Namun di akhir ronde, Golota terkena right cross Tyson. Sangat mirip pukulan yang mengakhiri laga melawan Botha, dan terjatuh. Tyson menghitung segalanya. Ia hanya menunggu Golota masuk ke jalurnya sendiri. Pukulan itu tak sepenuhnya mengejutkan Golota. Ia jatuh, atau lebih tepatnya duduk menopang dirinya dengan kedua tangan, meredam benturan. Seperti yang diduga, Golota segera bangkit dan bertahan hingga ronde berakhir.
Kini tinggal berharap ia tak menyerah di jeda. Di ronde kedua, dengan skenario yang cukup baik, Golota tampaknya bisa bertahan beberapa ronde lagi. Dan setelah itu, segalanya bisa berubah. Karena diketahui, usai ronde ke-6, Tyson biasanya mulai kelelahan. 2 atau 3 kali setiap ronde, Andrew meleset dari pukulan besar. Namun ia tidak berutang apapun, beberapa pukulan kanan baliknya tepat sasaran. Tyson mencoba menjatuhkan Golota secepat mungkin dan mulai membuka diri. Andrew sering mengikat dalam clinch. Secara umum, ronde berjalan tenang, tetapi dengan keunggulan jelas bagi Tyson. Di jeda antara ronde kedua dan ketiga, Golota menolak melanjutkan pertarungan. Sudutnya mencoba membujuknya, tetapi sia-sia. Golota meninggalkan ring. Dengan itu, ia menutupi dirinya dengan aib terbesar. Menyerah tanpa mengalami kerusakan berarti. Yang paling mengejutkan, ini terjadi pada Andrew Golota, petarung yang 2 kali menghancurkan Riddick Bowe, seorang juara yang setara, bahkan oleh banyak orang dianggap lebih baik dari Tyson. Inilah yang pada era 80-an dan 90-an disebut efek Tyson. Lawan masuk ring sudah kalah lebih dulu, dihancurkan oleh tekanan mental dan ketakutan terhadap Mike Tyson. Tak lama setelah laga, tes doping Tyson menunjukkan jejak ganja. Pertarungan pun dinyatakan tidak sah. Setelah itu, terjadi pertarungan yang biasa saja melawan Brian Nielsen dan kekalahan dari Lennox Lewis. Kembalinya Mike Tyson ke ring pada 2003 berakhir dengan kemenangan. Di Memphis, ia menjatuhkan Clifford Etienne hanya dalam 49 detik. Tyson merobohkan Etienne dengan pukulan kanan keras yang mengingatkan penggemar pada masa keemasannya. Sejak awal kedua petinju langsung menyerang. Etienne terjatuh. Tyson sempat berlutut. Namun keduanya segera bangkit dan kembali bertarung. Etienne bahkan sempat mengenai Tyson dengan pukulan kanan licik. Namun setelah kombinasi balasan Tyson ditutup dengan pukulan kanan ke rahang, Etienne terjatuh telentang di tengah ring. Wasit Bill Clancy menghitung sampai 10. Perlu dicatat, ini bukan KO tercepat Tyson. Pada 1985, Marvis Frazier tumbang hanya dalam 30 detik. Kemenangan ini berada di peringkat kelima tercepat. Dengan itu, Tyson kembali membuktikan, bahkan tanpa gelar dan rekor sempurna, ia masih mampu memberi sebuah pertunjukan sejati. Ini adalah terakhir kalinya Tyson menjadi Iron Mike. Setahun setengah kemudian, ia kembali hanya untuk kalah cepat dari Danny Williams. Setahun setelahnya, ia menyerah pada Kevin McBride yang biasa saja. Itulah titik akhir. Mike Tyson menyatakan ia tak ingin lagi mempermalukan olahraga yang dicintainya dengan kekalahan dari lawan seperti McBride.